Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis operasional dan metodologi penelitian pada UMKM Ubi Bakar Madu Cilembu Barokah. Untuk anggota yang pertama yaitu Muhammad Miftahul Ilmi dengan MBI 110. Untuk yang kedua yaitu Muhammad Suwarto dengan MBI 162. Untuk yang ketiga yaitu Gregorius Setihilpram dengan MBI 175. Untuk yang keempat yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Novel Abdul Ghali dengan MBI 181. Untuk yang kelima yaitu Jim Gita Liavinuha dengan NBI 193. Untuk yang pertama yaitu bab 1 latar belakang penelitian. Konteks peran fundamental UMKM. UMKM adalah penggerak ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan sangat fleksibel beradaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kedua yaitu fokus potensi ubi madu Cilembu. Fokus pada UMKM Barokah. Ubi madu memiliki keunggulan gizi, rasa manis alami, dan nilai jual tinggi di masyarakat. Untuk tensi yaitu kendala operasional. Di balik potensinya, UMKM ini terhambat oleh kapasitas produksi, rantai pasok bahan baku, dan sistem pemasaran yang masih sangat konvensional. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah dan tinjauan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan metodologi penelitian pada UMKM, bagaimana proses produksi yang berjalan saat ini, apa saja kendala operasional dan pemasaran yang dihadapi, bagaimana upaya perbaikan yang dapat diterapkan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui penerapan metodologi penelitian secara langsung, menganalisis sistem dan alur produksi UMKM secara detail, mengidentifikasi bottleneck dalam kegiatan produksi dan penjualan, merumuskan usulan perbaikan untuk efisiensi dan kualitas. Yang berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat akademis menjadi referensi komprehensif bagi mahasiswa teknik industri dalam memahami penerapan nyata metodologi penelitian pada skala UMKM. Manfaat praktis yaitu memberikan cetak biru atau blueprint masukan strategis bagi UMKM Ubi Madu Cilembu Barokah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengelolaan bisnis. Untuk yang berikutnya yaitu manfaat bagi peneliti membangun intuisi bisnis dan mempertajam kemampuan analitis penelitian melalui pengalaman riset, observasi lapangan secara langsung. 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di sini ada metodologi penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu guna menyelesaikan permasalahan. Sugiono 2019. Di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama, identifikasi permasalahan UMKM. Yang kedua, pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data, operasional, dan produksi. Yang keempat, identifikasi kendala, formulasi usulan. Yang kelima, formulasi usulan dan perbaikan. Karakteristik UMKM memiliki fleksibilitas tinggi, namun sering terhambat oleh keterbatasan modal, tenaga terbatas, dan teknologi sederhana. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 profil metodologi penelitian. Itu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi penelitian itu ada di Surabaya, Wonokromo. Kemudian observasinya itu UMKM Ubi Bakar Madu Cilembu Barokah. Kenapa kita penelitiannya itu mengambil deskriptif kualitatif karena menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi nyata operasional tanpa sekedar berfokus pada statistik. Jadi kita itu langsung ingin tahu bagaimana siklus produksi dari UMKM Ubi Bakar Madu Cilembu Barokah ini. Kemudian lokasi penelitian ini juga
langsung pada lapak operasional untuk merekam dinamika real pedagang kaki lima. Kemudian objek observasinya ya yang tadi saya sebut UMKM Ubi Bakar Madu Cilembu Barokah, meneliti alur pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk bernilai jual atau nanti menjadi ubi bakar begitu. Next. Nah, untuk di poin 3.3 sumber data dan 3.4 teknik pengumpulan, kita mengambil data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu wawancara dengan pekerja yang di situ atau ya pekerja dan juga pemilik, dan observasi proses produksi. Kemudian data sekunder itu studi literatur pendukung dari buku. Kita mengambil datanya juga dari buku, jurnal, jurnal riset terdahulu dan regulasi UMKM. Kemudian observasi wawancara itu observasi kita mengamati visual langsung terhadap siklus produksi. Jadi kita mengamati dari bahan mentah ubi mentah itu terus diolah menjadi di oven menjadi ubi bakar. Kemudian kita mewawancarai beberapa di kerja pemilik gitu untuk mendalami terkait hambatan suplai, target penjualan dan manajemen harian. Untuk dokumentasi kita merekam bukti fisik operasional UMKM, fasilitas seperti oven dan manajemen stok ubi mentah dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan teknik analisa dan tahap penelitian. Untuk tahap penelitian yang pertama, identifikasi masalah. Untuk yang kedua, studi literatur. Untuk yang ketiga, pengumpulan data. Keempat, pengelolaan data. Dan yang kelima, penyusunan laporan. Untuk teknik analisa kualitatif, untuk yang pertama, pengumpulan. Menghimpun raw data dari lapangan. Untuk yang kedua, reduksi, menseleksi dan menyederhanakan data yang relevan. Untuk yang ketiga, penyajian, menyusun narasi faktual sistem produksi UMKM. Untuk yang keempat, kesimpulan, menarik intisari dan rekomendasi perbaikan. Untuk bab keempat, di sini saya akan menjelaskan gambaran UMKM dan sistem produksi. UMKM ini mengelola ubi mentah menjadi produk pangan bercita rasa manis, alami. Meski berskala kecil, proses produksi bersifat teratur. Untuk yang pertama pemilihan bahan, sortir kualitas dan ukuran ubi cilembu mentah. Untuk yang kedua, penyucian, pembersihan tanah dan kotoran. Untuk yang ketiga, pengovenan, pengamanan suhu terkontrol untuk mengeluarkan madu alam. Yang keempat, pendinginan, penurunan suhu sebelum dikemas. Untuk yang kelima, pengemasan proteksi menggunakan box atau plastik sederhana. Untuk yang kelima, distribusi penjualan langsung dan via platform digital seperti GoFood. Oke, setelah tadi kita lihat bagaimana alur produksinya, sekarang saya akan membahas apa saja masalah yang ditemukan selama observasi berlangsung. Jadi secara keseluruhan kami mengidentifikasi ada 5 kendala utama di UMKM Barokah ini. Yang pertama soal kapasitas produksi. Oven yang dipakai masih sangat konvensional, jadi output hariannya sangat terbatas. Dan kalau tiba-tiba ada pesanan dalam jumlah besar, mereka pasti akan kesulitan untuk memenuhinya. Kedua, rantai bahan baku. Ketersediaan ubi cilembu mentah itu sangat fluktuatif tergantung musim. Jadi, jika belum musimnya, itu produksi akan terhambat.
Yang ketiga itu penetrasi pemasaran. Jangkauan mereka itu masih sangat lokal, dari mulut ke mulut. Dan belum ada strategi digital marketing yang optimal secara serius. Yang keempat, estetika kemasan. Packaging yang digunakan ini masih sangat sederhana berupa besek, sehingga nilai tambah produk di mata konsumen jadi kurang terasa. Dan yang kelima, pengendalian sistem. Tidak ada pencatatan produksi harian yang rutin, jadi manajemen stok dan keuangan punya banyak blind spot, alias banyak yang tidak terpantau. Nah, dari 5 masalah tadi, kami memetakan rekomendasi strategis untuk masing-masing kendala. Untuk kapasitas, kondisi sekarang masih pakai alat oven konvensional tadi, itu di-upgrade menjadi kapasitas oven yang lebih besar supaya proses jadi lebih efisien dari sisi waktu dan tenaga. Untuk bahan bakunya, solusinya itu menerapkan sistem manajemen inventaris, pencatatan buffer stock yang terstruktur supaya tidak sampai kehabisan. Untuk pemasarannya yang masih jangkauan lokal, rekomendasi yang kami berikan itu adalah digitalisasi promosi, yang mana memanfaatkan Instagram, TikTok, ataupun sosmed lainnya. Dan untuk kemasan yang masih basic, rekomendasinya itu rebranding visual, membuat logo atau apapun itu. Selain kemasan yang lebih higienis atau informatif, jadi awareness brandnya itu lebih meningkat. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, metode deskriptif kualitatif yang kami gunakan terbukti efektif dalam memetakan kondisi operasional UMKM Barokah ini. Produksi dasarnya sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah terstruktur. Tapi untuk naik ke level yang berikutnya, ada 2 hambatan utama, yaitu keterbatasan alat produksi dan minimnya digitalisasi. Jadi, saran strategis yang kami berikan ada 6 poin. Yang pertama, modernisasi oven produksi. Kedua, rekonstruksi manajemen proses dan bahan baku. Ketiga, ekspansi digital marketing. Yang keempat, pembaruan desain packaging agar lebih premium. Dan yang kelima, rutinisasi pencatatan pembukuan harian. Dan yang keenam, studi lanjutan terkait efisiensi biaya operasional atau HBP. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.